Ya senang juga gitu, biar teman-teman semua bisa termotivasi dengan apa yang kita bicarakan kali ini gitu. Subhanallah, ternyata mereka bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fikri semua dimanapun antum berada? Pada kesempatan kali ini masih bersama kami di SDIT Al-Fikri Podcast Ramadan. Ngobrol yuk. Pada kesempatan kali ini kami telah menyediakan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Ananda Niswa dan Ananda Fikri. Oke sahabat Fikri semua, untuk lebih jelasnya mari kita tanya-tanya mereka. Agar kita lebih dekat dengan mereka, kita persilahkan mereka untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang utama kita persilahkan kepada Ananda Niswa. Silakan Ananda. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan Ana Aisyah Khairi Niswa, kelas 6 Ibnu Batuta. Guru wali kelas Ana yaitu Ustazah Uwis. Ana bercita-cita ingin menjadi dokter dan hafizah. Menjadi dokter dan hafizah, subhanallah, cita-cita yang sungguh mulia. Oke sahabat Fikri, kita sudah mendengar bahwa Niswa ini bercita-cita ingin menjadi dokter dan juga hafizah. Dokter sekaligus hafizah, subhanallah. Mudah-mudahan Ananda Niswa ini bisa menggapai cita-citanya dan dalam menghafal Al-Quran dia bisa berjalan dengan mudah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Fikri, untuk lebih lanjut kita persilahkan kepada Ananda Fikri untuk memperkenalkan dirinya. Ananda Fikri, silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum teman-teman. Nama Muhammad Khairul Fikri Putra Pratama, bisa dipanggil Fikri. Ana sekarang kelas 6 Ibnu Rusyid, guru wali kelasnya Ustazah Wawat. Cita-cita Ana ingin menjadi dokter yang hafiz. Subhanallah, ternyata Niswa sama Fikri ini sahabat Fikri, Al-Fikri mempunyai cita-cita yang sama, yang ingin menjadi dokter sekaligus hafiz dan hafizah. Subhanallah. Ananda Fikri, Niswa, Ustaz boleh tanya lagi nggak sini? Ini kan sebentar lagi udah mau selesai ya, udah mau tamat dari sekolah SDIT Al-Fikri. Jadi rencana ke Abang Fikri dulu. Abang Fikri rencananya mau lanjut kemana? Ana mau lanjut ke pesantren ya Fikri ya, subhanallah. Mudah-mudahan nanti sukses sampai dengan selesai dengan hafalannya juga. Kalau Ananda Niswa Ke Pondok Tahfiz. ke Pondok Tahfiz juga. Subhanallah, ternyata tamu spesial kami ini mempunyai niat yang sangat mulia sahabat Al-Fikri semua. Mereka ingin melanjutkan setelah ini ke pondok pesantren dengan tujuan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan mereka bisa nanti di sana mereka lancar sekolahnya dan tahfiznya. Mudah-mudahan mereka cepat menghafalnya sehingga mereka bisa menggapai cita-citanya dengan sempurna. Baik sahabat Al-Fikri semua, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ke Abang Fikri dulu. Bang Fikri, kegiatan sehari-hari apa sih Bang Fikri sekarang? kegiatan Ana selama di bulan Ramadan memperbanyak salat sunnah, Soal sunnah, terus zikir dan sholawat. selawat, Yang terakhir tadarus. Oh iya, Ustadz juga dengar sih dari teman-teman yang lain bahwa sekarang Fikri itu lagi fokus menghafal Al-Quran ya? Iya, betul ya. Wah, subhanallah. Kalau Fikri sendiri, apa sih motivasinya? Kenapa ingin menghafal Al-Quran? Padahal kan teman-teman yang lain ada yang ingin menjadi tentara, jadi polisi. Kenapa abang sendiri ingin menjadi penghafal Al-Quran? Apa motivasi abang? Ya, yang pertama Ustaz, mengharap ridha Allah. Mengharap ridha Allah, subhanallah. Terus? Lalu Ada yang lagi? kedua,
Anak pengen banget ingin memasangkan atau memakai mahkota dan jubah untuk kedua orang tua anak kelak insyaallah, kelak surga insyaallah. Subhanallah. Sahabat Fikri semua, kita sudah mendengar bahwa Ananda Fikri ini termotivasi ingin menghafal Al-Quran. Yang pertama ingin mengharap ridho Allah. Yang kedua, cita-cita anak yang soleh. Sahabat Al-Fikri semua, mereka Fikri ini, Ananda Fikri ini ingin memasangkan mahkota dan juga jubah kelak di surga kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita insya Allah memiliki anak juga seperti mereka ini yang soleh dan soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Fikri semua, kita sudah mendengar bahwa motivasi dari Fikri menghafal Al-Quran yaitu mengharap ridho Allah dan juga ingin memasangkan mahkota kepada kedua orang tuanya. Lalu bagaimana dengan Ananda kita, Niswa? Coba kita tanya kembali ke dia. Niswa, apa sih motivasinya? Kenapa ingin menghafal Al-Quran? Yang pertama karena ikhlas karena Allah ya. Ikhlas karena Allah. Yang kedua ingin memasangkan mahkota kepada kedua orang tua. Terus ya kalau misalnya teman itu banyak gitu ngafal, bisa nggak mau kalah gitu. Wah, subhanallah, motivasi yang sungguh luar biasa. Berarti Niswa ini orangnya nggak mau kalah gitu. Dia harus lebih hebat dari teman-temannya gitu. Tapi yang poin paling terpenting di situ yang pertama tadi ikhlas, yang kedua sama dengan Anda Fikri tadi ingin memasangkan mahkota serta jubah kepada kedua orang tuanya kelak di surga. Sahabat Al-Fikri semua, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk Ananda soleh dan soleha kita ini, Ananda yang hebat-hebat ini, saya tanya kembali lagi nih kepada Niswa. Tadi motivasinya sungguh luar biasa ya. Niswa, udah berapa juz yang hafal sampai sekarang? Alhamdulillah udah 10 juz. 10 juz? Subhanallah. Dari kelas berapa dihafal itu Niswa? Kalau kelas 3 itu juz 30. Kelas 4 29, kelas 5 28. Selebihnya itu di kelas 6 saat pandemi kemarin. Subhanallah. Oke Niswa, 10 juz. Luar biasa loh Niswa. Padahal 3 tahun sebelumnya itu aktif ya. Kegiatannya aktif gitu kan di sekolah sampai siang. Oh iya Niswa, dari 10 juz tersebut surah apa sih yang paling favorit gitu? Surah An-Najm. An-Najm. Boleh nggak sih Ustadz dengar bacaan Niswa itu 5 ayat atau 2 ayat gitu? Boleh nggak Niswa? Boleh. Boleh. Oke, dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Subhanallah, sahabat itu semua, kita telah mendengarkan lantunan Al-Quran dari Ananda Nisa. Mudah-mudahan dari yang 10 juz ini ke depannya pertama lagi ya sampai 30 juz. Kita doakan setelah selesai nanti dari sini Ananda Niswa ini setelah sampai ke pondok bisa menyelesaikan 30 juznya. Kalau Abang Fikri udah berapa juz Bang? 3 juz? Juz berapa aja Bang? Yang pertama juz 30, Juz 30, juz 29 dan 28. sama 28. Itu penghafalnya mulai dari kelas berapa Bang? Hafalnya mulai dari kelas 1. Kelas 1 sampai kelas 6 3 juz. Subhanallah. Kalau Ustadz tanya lagi, surah yang paling favorit apa Bang? Surat Al-Buruj. Al-Buruz. Boleh nggak Abang baca lagi kayak Niswa tadi? Boleh. 5 ayat atau 3 ayat saja? Boleh ya? Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud
وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Luar biasa Nanda Fikri. Sahabat Fikri semua, Fikri semua, kita sudah mendengarkan bahwa Ananda Niswa ini sudah menghafalkan mulai dari kelas 1 di SDIT Al Fikri sudah menghafalkan 10 juz. Tadi 3 juz dikatakan dihafal ketika waktu sekolah dan 7 juz selebihnya itu dia dihafal ketika waktu pandemi tahun kemarin. Subhanallah. Sedangkan Ananda Fikri ini menghafalnya sudah sampai 3 juz dimulai dari kelas 1 sampai sekarang. Mudah-mudahan Ananda berdua ini bisa menyelesaikan sampai 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Fikri semua, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana sih tips kenapa abang dan kakak bisa istiqomah dalam menghafal tersebut? Padahal kan apalagi di musim pandemi ini ya kan, kita lagi daring gitu kan. Bahkan banyak anak-anak seusia abang dan kakak ini lebih suka main gadget gitu. Lalu kenapa kok abang sama kakak bisa istiqomah sih menghafal Al-Qur'annya? Apa sih tipsnya? Dari kakak dulu. Yang pertama ikhlas karena Allah. Terus Ikhlas karena Allah. Kita pasang target kita itu. Ya sering dihafal gitu. Kalau bisa sendiri menghafal itu dalam sehari sekitar 1 halaman atau 1,5. Subhanallah. Nanti kalau selesai baru di murojaah. Baru di murojaah. Iya. Kalau abang sendiri apa tipsnya supaya istiqomah? Yang pertama, niatkan untuk dalam sungguh-sungguh, karena Allah janjikan pada pahala yang berlipat ganda bagi siapa saja yang membaca, apalagi yang menghafal Quran. Yang kedua, membuat jadwal atau rencana sehari-hari. Yang ketiga, selalu luangkan waktu untuk murojaah. Subhanallah, ini ternyata tips mereka bisa istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Padahal godaannya luar biasa, sahabat Al-Fikri semua. Apalagi kan anak-anak sekarang tuh lagi daring, jadi sukanya main atau main HP atau nonton. Tetapi anak-anak kita ini, mereka membagi atau mengatur waktu mereka untuk menghafal Al-Quran dan bisa istiqomah. Oh iya, tadi Kak Niswa bilang selalu murojaah ya, menghafal 1 halaman atau sampai 1,5 halaman lalu di murojaah. Kalau kakak sendiri waktu murojaahnya itu kapan saja gitu? Ada waktu tertentu nggak? Palingan setelah menghafal gitu atau malam biasanya atau murojaah. Pas mau tidur atau sesudah sholat isya? Waktunya? Sudah saya isya. Sudah sholat isya. Subhanallah. Murojaahnya cuma pas ketika sudah menghafal lalu murojaah itu saja. Tidak ada distor ke Umi atau ke Abah gitu. Enggak, karena Umi sama Abi tuh ya lagi sibuk. Lagi jadi sibuk. menghafal sendiri dan murojaah sendiri. Subhanallah. Tanpa ada yang tempat untuk bermurojaah, tapi kakak sendiri murojaah sendiri, hafal dulu baru di murojaah lagi. Itu kakak pakai alat enggak gitu? Nanti dihafal dulu, lalu ambil handphone, rekam yang dihafal, baru tengok kamera itu kayak mana sih kakak buatnya kalau murojaah? Ya murojaah Murojaah sendiri aja gitu. Subhanallah. Kalau abang sendiri waktunya ada nggak abang ada waktu tertentu nggak kalau sesudah menghafal murojaahnya kapan gitu? Ada nggak bang? Kalau anak subuh-subuh murojaahnya. Subuh-subuh? Habis sholat subuh? Ya. Habis sholat subuh. Terus? Kalau menghafalnya pas habis surat maghrib. Oh, berarti sahabat Al-Fikri semua, kalau Ananda Fikri ini menghafal sesudah sholat maghrib, lalu nanti di murojaah sesudah sholat subuh. Luar biasa sekali. Oke sahabat Fikri semua, ada satu pertanyaan lagi nih untuk anak-anak hebat-hebat nih, anak-anak soleh dan soleha ini. Pertanyaan terakhir, bisa nggak sih kalian sampaikan apa sih pesan yang ingin ditinggalkan untuk teman-teman di luar agar mereka bisa termotivasi seperti kalian ini yang lebih ingin menghafal dibandingkan bermain,
lebih mementingkan menghafal Al-Quran dibandingkan main gadget atau main HP, nonton TV segala macam. Ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan dari kakaknya dulu deh? Yang pasti itu niat dulu ya. Niat dulu. Terus bisa untuk masang target biar kita setiap hari itu ada jadwal sehari itu seberapa Iya. gitu menghafalnya. Ya terus mungkin Apalagi bingung ya? iya. Oke, kalau dari abang sendiri apa bang? Apa sih pesan yang mau disampaikan untuk teman-temannya biar biar seperti abang gitu, atau bisa saja lebih dari abang gitu, agar mereka termotivasi, biar waktu mereka nggak terbuang gitu kan, nggak sia-sia gitu. Apa pesan yang ingin abang sampaikan untuk mereka yang di luar? Ya, ayo teman-teman semua, mari kita sama-sama berlomba-lomba membaca dan menghafal Quran di bulan Ramadan ini, karena Allah janjikan pahala yang berlipat ganda bagi siapa saja yang melakukannya. Membaca Quran juga membuat hati tenang dan membangun pikiran positif pada diri kita. Subhanallah. Oke teman-teman Al-Fikri semua, kita sudah mendengarkan dari beberapa jawaban yang telah saya ajukan pertanyaan. Tadi pesannya dari Ananda Niswa, untuk teman-teman yang di luar, ayo kita kembali berniat ingin menghafal Al-Quran agar nanti kelak seperti cita-cita yang disebutkan oleh Ananda Niswa dan Fikri tadi, mereka yang memasangkan mahkota dan juga jubah pada kedua orang tua mereka kelak di surga. Pertama niat dulu, lalu yang kedua atur waktu ya kak ya. Jadwalnya dibuat kapan menghafal, kapan makan, kapan tidur, kapan ingin bermain, jadi diatur jadwalnya. Mudah-mudahan dengan pesan-pesan yang disampaikan Kak Niswa dan Abang Fikri ini, kita semua termotivasi untuk belajar Al-Quran lagi. Baik sahabat Al-Fikri semua, sebelum kita tutup acara kita ini, kita tanya dulu yuk sama ananda-ananda soleh-soleha kita ini, bagaimana sih perasaan kalian setelah diundang ke ruangan ini? Ya, senang Senang? bisa menghafal sama-sama juga dan murojaah bersama-sama. Allah. Kalau Kak Niswa, gimana perasaannya? Ya senang juga gitu, biar teman-teman semua bisa termotivasi dengan apa yang kita bicarakan kali ini gitu. Subhanallah, ternyata mereka bahagia ya setelah kita undang ke acara kita ini. Baik sahabat Fikri semua, mungkin bincang-bincang kita pada hari ini kita cukup sampai di sini. Kita nanti berjumpa di sesi selanjutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.